sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mempelajari media sosial yaitu tentang informatika, di mana nantinya kita akan mempelajari juga tentang dampak-dampaknya. Sebelum itu kita akan mengabsen dulu di sini siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Jadi nanti bisa memberikan informasi kepada yang tidak hadir seperti itu. Saya absen dulu nggih, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, Bu Sinka sudah hadir apa belum? Belum hadir, Bapak. Oke, belum hadir. Sudah hadir? Oh, siap. Untuk yang kedua, Pak Ali sudah hadir? Halo, ada Pak Ali? Oke, siap. Yang ketiga, Bu Evi Lutfiana sudah hadir? Hadir. Oke. Yang selanjutnya, Pak Nanda, ini apa sudah hadir juga? Oh, Pak Nanda belum hadir ya. Jadi ada 2 orang yang tidak hadir hari ini. Jadi nanti bisa diinformasikan kepada yang tidak hadir hari ini tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk sekarang yang kita akan pelajari yaitu tentang dampak sosial informatika. Di mana dampak sosial ini kita akan alami juga, di mana nantinya kita juga menggunakan media sosial masing-masing seperti itu. Sebelum itu saya informasikan tentang pengertiannya dulu, di mana untuk media sosial itu sendiri adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtualnya. Baik. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan kegunaan media sosial serta dampak positif dan negatifnya. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tentang cyberbullying dan jenis-jenisnya. Untuk yang ketiga, mengkaji kritis informasi atau berita dari media online, menyimpulkan apakah berita tersebut merupakan berita bohong atau bukan, seperti itu. Baik. Biar kita lebih mengenal lagi tentang dampak media sosial yang perlu panjenengan semua perhatikan, di mana di sini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita nantinya akan mendalami tentang media sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu beberapa dari kita memiliki akun media dan juga apa manfaat media sosial bagi kita. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah memiliki media sosial? Sampun, sudah. Contohnya apa Bapak Ibu untuk media sosial yang panjenengan punya? Media sosial yang panjenengan punya, contohnya apa Bapak Ibu? Ada Facebook, ada WhatsApp, IG. Oke, baik. Untuk media sosial yang kita miliki itu juga ada manfaatnya. Di mana contohnya tadi sudah menyebutkan Bu Evi ya tadi ya, yaitu menyebutkan media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk WhatsApp pasti gunanya yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang kita punya. Contohnya tentang materi-materi yang kita punya bisa kita informasikan kepada orang lain, teman sejawat ataupun kepada anak didik kita, seperti itu. Dan juga apakah panjenengan semua juga sudah tahu tentang media sosial yang kita punya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya? Apakah sudah tahu Bapak Ibu? Dampak negatifnya sudah tahu Bapak Ibu?
Dampak negatifnya ini Pak, banyaknya komen jahat. Oke. Itu biasanya untuk dampak negatifnya itu dari mana itu? Aplikasi apa Bu? Media sosialnya maksudnya? Media sosial ini Meta, Instagram, terus Facebook, itu banyak Pak komentar. Oh gitu. Oke, pastinya itu juga akan kita ketahui nantinya kalau kita memang sudah pernah menggunakan media sosial tersebut. Baik. Untuk selanjutnya yaitu penjelasannya dulu tentang materi yang kita akan bahas hari ini, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini mungkin banyak digunakan oleh orang meskipun mereka belum tahu dampak negatif dan dampak positifnya. Sedangkan media sosial itu merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi atau dari komputer, ya, dan juga media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtualnya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum ke dampak positif dan dampak negatif, saya ingin tahu tentang pengetahuan panjenengan semua tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti itu, B. Boleh nanti di link yang akan saya berikan bisa diklik untuk mengisinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Bisa dilihat di komen tentang linknya. Bisa panjenengan klik untuk mengisi link Jambootnya Bapak Ibu. Ada waktu 2 menit untuk mengisinya Bapak Ibu. Monggo. Apakah bisa masuk untuk link Jambootnya? Apakah sudah bisa masuk Bapak Ibu untuk link Jambootnya? Enggak, sudah. Oh sudah, oke baik. Boleh panjenengan bisa mengisi link Jambootnya di situ. Apakah ini bisa di-scroll ke bawah, Pak? Oh bisa, kalau memang panjenengan sudah bisa masuk ke link Jambootnya bisa mengisi, Ibu. Tapi kok punya saya macet ya? Macetnya di mana, Ibu? Sebentar, Pak. Ini kok langsung namanya Pak Nanda, nggih. Bisa dipindah atau bisa digeser ke samping kanan samping kiri untuk mengisinya. Di situ sudah saya beri nama untuk panjenengan semua, nantinya bisa mengisinya Bapak Ibu. Untuk pengisiannya bisa nanti di sebelah kiri itu ada sticky note, diklik dulu baru bisa untuk mengisinya. Ini untuk punya Pak Nanda, ini punya Pak Ali, yang nomor 2, yang ketiga itu punya Bu Evi, yang keempat itu punya Bu Sinka. Apakah bisa untuk masuk? Bisa mengisi? Masuknya bisa, Pak, tapi mengisinya ini kok saya bingung ya. Oke. Apakah sudah tampil di layar? Belum, Gik? Enggak, sudah. Oh, sudah tampil. Baik. Untuk link nah itu dampak sosialnya. Baik, bisa dipindah di sini. Ini dampak positif yang ditulis oleh Saya Sinka, Pak. Oh, Bu Sinka. Bu Sinka bisa itu nomor yang ini bisa digeser, Bu. Bisa digeser ke sebelah kanan. Ini punya Bu Sinka nomor 4. Bisa digeser di sininya, Ibu. Paham nggih? Digeser di mana, Pak?
di Oh, atas digeser. itu. Oh, iya, iya, iya. Geser. Oke. Oke. Oh, iya. Baik. Baik. Sudah bisa, Ibu? Ada kesulitan untuk mengisi di link Jamboardnya? Untuk nanti di link Jamboard bisa kita lanjutkan mungkin ketika kita pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu. Okay. Untuk hari ini kita masuk ke materi terlebih dahulu. Okay. Saya stop screen dulu, okay, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sudah masuk di link Jamboardnya? Sudah, okay? Kita kembali ke materi. Pak Ali, Bu Evi, bagaimana? Kita kembali ke materi, okay. Oke, Bapak, monggo. Baik. Silakan. Untuk tadi kita sudah mengetahui bahwasanya untuk dampak sosial dari informatika itu sendiri ada yang negatif dan ada yang positif. Untuk yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini tentang dampak positifnya terlebih dahulu, mungkin Ibu, okay, atau Bapak. Baik, untuk dampak positifnya di sini yang pertama yaitu kedekatan sosial antar penggunanya. Jadi kita lebih dekat dengan orang lain dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan media sosial. Yang kedua, bisa mempermudah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, proses rekrutmen karyawan itu bisa juga menggunakan media sosial itu sendiri. Penegakan hukum dan investigasi itu juga bisa digunakan atau menggunakan media sosial. Itu dampak positifnya. Untuk yang selanjutnya, dampak negatifnya. Di sini ada 3 dampak negatifnya, di mana yang pertama adalah pengaruh terhadap kesehatan emosional. Jadi kesehatan kita juga terpengaruh nantinya ketika kita sering-sering atau setiap hari menggunakan media sosial. Jadi itu dampak negatifnya. Dampak negatif yang kedua yaitu tentang penyebaran berita bohong atau berita hoax, di mana nantinya kita harus bisa memfilter apa yang kita terima dari berita-berita yang ada di media sosial, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk dampak negatif yang ketiga bisa dijadikan untuk media pencurian data. Jadi untuk data yang kita miliki kita harus hati-hati ketika menggunakannya. Jadi kita harus bisa memfilter apa yang akan kita masukkan ke dalam media sosial. Baik, sebelum saya lanjutkan ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Boten Bapak sudah jelas. Jelas ya? Baik. Untuk yang lain ada yang perlu ditanyakan? Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan terlebih dahulu, biar nanti juga bisa difahami semuanya tentang dampak media informatika. Baik, untuk refleksi hari ini, sesudah kita mempelajari tentang DSI atau dampak sosial informatika itu sendiri, kami yaitu akan memahami tentang bagaimana kita sepatutnya memakai atau menggunakan media sosial agar supaya yang kita miliki secara pribadi tidak diketahui oleh orang lain. Dan juga kita sepatutnya menggunakan media sosial harus lebih cermat, yaitu dengan mengontrol keinginan kita untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu ketika kita menggunakan media sosial. Baik, Bapak Ibu, ada lagi sebelum saya lanjutkan ada lagi yang perlu ditanyakan?
Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Boten sudah Bapak, monggo dilanjut. Oke, tidak ada ya. Baik. Nggih. Mungkin kita waktunya hampir habis, jadi kita langsung saja. Mungkin di sini ada soal, mungkin kita bisa kita bahas untuk minggu depan, dan juga mungkin ini bisa dikerjakan di rumah atau tugas rumah seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama di sini sosial media apa yang kita miliki sekarang ini? Nanti bisa dijawab dan juga bisa bisa dibahas untuk pertemuan minggu depan. Untuk yang kedua, apakah sudah tahu dampak positif dan negatifnya dari media sosial yang Bapak Ibu miliki sekarang ini, seperti itu. Paham ya, untuk pertemuan minggu depan apa saja yang harus kita diskusikan atau yang harus kita bahas untuk minggu depan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sudah jelas Bapak. Berarti yang pertama itu kita melengkapi yang tadi yang di link itu berarti nggih. Terus sama ditambah soal yang kedua ini. Siap. Jadi untuk link jambutnya nanti panjenengan semua bisa mengisi dampak positif dan dampak negatifnya. Terus yang tugas rumah di sini yaitu media apa saja yang dimiliki oleh panjenengan semua dan apakah ada dampak negatif dan positifnya tentang media yang panjenengan miliki hari ini, seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Kalau dari saya sudah cukup, mungkin Bu Sinka mau bertanya. Monggo Bapak Ibu guru yang lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau memang tidak ada, mungkin saya akhiri Bapak Ibu ya, karena kita akan nantinya mengganti materi yang lain dan juga akan dibahas oleh Bapak Ibu guru yang lain juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.